keluar manajemen yang lama, karena kalau misalnya manajemen yang lama kan memang nggak ada kontrak sama sekali, jadi cuma dibantu aja gitu. Chandra. Apa kabar? Baik. Sampurasun. Nanti ya. Gimana tadi sehat? Azam nggak ikut Kak? Saya lagi di tempat oma. Dia kenapa sih saya akhirnya ngundang teman-teman media, karena dari 3 hari yang lalu banyak ramai Mas Eko mau wawancara, termasuk juga Natali mau wawancara dong segala macam gitu ya. Jadi daripada wawancara satu mendingan sekalian aja gitu ya. Terus ada apa gitu ya, semua teman-teman ya, karena ngelihat instastory-nya Natali yaitu masuk di manajemen komando. Jadi begini, saya sama Natali ini sebenarnya kenalnya udah dari piek ya, udah dari dia udah deh, dari kelinci banget, dari kecil banget gitu ya. Dan saya udah, dia kalau ada apa-apa curhatnya sama saya semuanya, walaupun kita nggak pernah ngomong ke media dan sebagainya. Mas Eko, aku sama dekat sama ini, Mas Eko aku ngelakuin ini, termasuk omanya juga ya, dekat sama omanya jauh banget di Amsterdam, di Belanda sana gitu. Tadi video call juga, Mas Eko tolong Natali disupport segala macam. Jadi kita memang udah bagian keluarga besar Natali gitu ya. Nah terus kalau Natali masuk ke manajemen, buat saya adalah kondisinya gini, saya bagaimana caranya mensupport dia menjadi lebih baik lagi. Karena Natali sekarang kan, sebelumnya juga adalah tulang punggung keluarga, ada adiknya, lalu sekarang udah punya anak juga gitu ya. Jadi saya bilang ya udahlah Nat, kamu datang ke komando biar nanti teman-teman manajemen artis komando yang support kamu dan sebagainya. Dan Natali ya udah datang kemarin ngobrol dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi saudara-saudaraku, jadi Natali bukan orang baru di komando atau di Eko Patrio atau di Piona gitu ya. Jadi memang udah lama banget dan kita kenal banget. Jadi sekarang buat teman-teman semuanya, kalau mau ketemu Natali, dia orangnya mudah banget, apalagi nanti disupport oleh teman-teman Komando Production ya, Komando Manajemen Artis, ada Pon Neneng pasti kenal semuanya, kayak Bunda Ipet ya, nah. Lalu juga Meti dan Mbak Wi dan semuanya gitu. Oke Natali, silakan ngobrol deh, kasih. Kak Natali, kenapa tertarik bergabung dengan komando? Karena percaya aja, karena udah anggap keluarga, jadi ya udah mending di keluarga aja. Alasan dari keluar manajemen yang lama, karena kalau misalnya manajemen yang lama kan memang nggak ada kontrak sama sekali, jadi cuma dibantu aja gitu. Belum tahu kalau proyek apa aja ya di sini, pokoknya yang penting Natali dibuat nyaman dulu ya. Terus kalau kedepannya pasti kita berharap dia bisa, karena orang entertain juga ya, pasti ya ngeklik lah sama di kita gitu, di entertain juga gitu ya. Jadi dia bisa nanti nge-host, bisa juga membesarkan YouTube-nya dia. Lalu juga ini kebetulan juga saya bukan support Natali aja, tapi adiknya juga kita support juga, suaranya bagus banget. Lalu juga yang lainnya lah nanti kita akan bantu dan sebagainya. Oh ini baru masuk ini udah ada pencipta, nih ada pencipta, tapi sebelum saya bocorin ya, ada pencipta yang mau ngasih lagu dan dia lagunya terkenal banget, dibawain sama Krisdayanti. Nah ini udah mulai, udah ada gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan yang terbaik lah buat Natali gitu ya. Yang penting poinnya satu sih buat saya ya, ini yang paling penting banget gitu ya. Natali dia harus bekerja keras ya. Agar apa? Ya pastikan karena dia udah punya beban gitu ya, punya anak dan punya adiknya, adik-adiknya gitu ya. Itulah yang harus kita support dan harus kita bantu gitu loh. Kalau Eko Patrio bantu pribadi mah udah pasti, tapi kan dia nih jiwanya adalah jiwa mandiri banget gitu loh. Kalau punya kemampuan, kenapa harus
menggunakan tenaga orang lain, itu yang dilakukan. Mas, sama kali ini bukannya ibaratnya bapak kan lagi proses lagi viralnya itu terus Mbak Natal bukannya sama Mas Pak jadi Aji mungkin pas di momen ini bukannya begitu atau gimana? Jadi kan sama-sama ini waktunya yang pas atau gimana atau gimana? Sebenarnya mah enggak juga. Natali kan saya bilang tadi, Natali sama saya udah lama kenal gitu ya. Terus Pas di waktu yang ini. nah cuma kebetulan dia uber wartawan segala macam, gimana nih Mas Eko? Ya udah akhirnya ya udahlah kumpul aja segala macam. Ya pasti kedepannya saya akan support Natali gitu, sama dengan teman-teman artis sebelumnya kayak Vanessa Angel almarhumah juga kan kita bantu, kita support, termasuk Ruben Onsu, Pega Darwanti di sini kan ya, banyak banget artis-artis di sini yang alhamdulillah bisa mandiri, dan saya berharap Natali juga bisa melakukan itu. Mas Eko, boleh spill rate harga dari Natali, kalau kerja sama Natali seperti apa sih Mas Eko? Langsung Wah, di tim. itu langsung ke tim aja tuh ya, itu. Jadi kalau itu kan macam-macam rate-nya gitu ya. Yang penting Natali sebelum masuk sini juga dia bagus komunikasinya dengan teman-teman media ya, dalam hal ini broadcast, TV dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah rate tapi juga bicara masalah rasa kebersamaan ya. Dan orangnya nggak hitung-hitungan kalau sama broadcast segala macam gitu ya. Berapa ini untuk job Mas Eko? Dari yang enteng-enteng jobnya pilih-pilih nggak Natali? Karena kan masih anak nih, ini jobnya yang berat-berat atau yang Ya tergantung kondisi aja. Jadi kalau misalkan yang terlalu berat-berat kan kita lihat juga kan udah ada anak sekarang gitu. Jadi sekarang ini masih difilter. Karena tadi di sini ada tulisan Boyo Putra dan Adi. Itu boleh diceritakan mungkin gimana sih pertimbangannya apa? Apa nanti ada masuk komando manajemen juga atau gimana? Azam komando. Jadi Boleh dijelasin nggak? ya jadi emang Mas Eko kan udah kayak keluarga sendiri. Jadi dari kecil memang apa-apa tuh udah kayak papa. Jadi kayak semuanya ya udah mending semuanya aja sama Ekomando, karena adik-adik aku juga punya talenta yang bagus gitu, bisa nyanyi juga. Kalau Nadia bisa nyanyi juga, apa salahnya kalau misalkan kita buktiin untuk berkarya? Nah, iya ada obrolan nggak Mas Eko, ada obrolan sama Kang Sule nggak sebelumnya? Oh, nah kalau untuk Sule kebetulan alhamdulillah ya, Natali orang baik, Sule juga orang baik gitu ya. Jadi buat saya sementara ini kan baru berapa hari ketemu Natali, baru komunikasi. Pasti kedepannya saya nanti akan ngobrol sama Sule juga gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah sama Sule dan kita masih sering komunikasi terus. Bahkan kemari juga bikin YouTube bareng sama saya. Karena tadi terkait azab ke komando udah ngobrol ke Kang Sule. Sudah dong. Ya bagus katanya gitu, alhamdulillah. Tapi nanti bakal jadi susah nggak sih kalau misalnya suatu saat azam masuk di vlognya Kang Sule, balik Kang Sule? Oh enggak dong, kan itu kan masih ayahnya, jadi kita nggak ada yang namanya ngelarang-larang. Jadi kalau aku tipikalnya nggak mau ngelarang anak nggak boleh ini gitu. Jadi ya udah, selama ayahnya masih ada, ibunya masih ada ya silakan. Mas Eko berarti dipaketin dong, Natali sama Azam misalkan kalau ada program gitu. Jadi gini sebenarnya Natali itu kan bingung ya, ini bingung dia. Ini saya sendiri, terus di sisi pihak ada Ajam juga tiba-tiba ditawarin apa sih kayak semacam endorse apa segala macam gitu. Ya, Iklan sebagai ini gimana ya Mas Eko nanyanya gitu. Ya udahlah, pokoknya udah kita urusin semuanya segala macam, udah pokoknya kamu kerja, kita ngurusin administrasinya, kita ngurusin masalah berkaitan dengan honor kamu apa dan sebagainya. Pokoknya kamu udah kerja aja deh gitu. Tapi yang penting banget itu adalah bagaimana caranya Ajam juga tidak terganggu ya gitu ya. Biarkan dia menjadi anak yang sebagaimana adanya gitu. Yang penting emaknya yang kerja gitu. Gitu sih. Tapi udah ada tawaran iklan untuk Azam mungkin? Iya itu, udah ada, makanya berangkat dari tawaran iklan itu akhirnya ini Natali nanya, "Mas bagusnya gimana ya Mas Eko gini." Ya udah, kita urusinnya segala macam, tapi semuanya kita terbuka. Natali ini begini, kurang Mas, begini nanti oke Mas, kayak gitu.
pokoknya kita terbuka semua. Prosedur yang sama bakal dilakuin nggak kalau misalnya yang menawarkan pekerjaan itu dari pihak Kang Sule? Enggak ada masalah, ini tadi udah emaknya bilang. Prosedurnya berarti sama ya? Sama aja ya, silakan aja sama aja. Sama. Mbak Natali, netizen menganggap bahwa Mbak Natali adalah wanita tangguh. Bagaimana? Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh-tangguhin. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Apa yang membuat tangguh, Mbak Natali? Apa yang membuat tangguh? Apa yang membuat tangguh? Yang membuat tangguh ya balik lagi, udah ada adik-adikku dan ada Azam. Kalau aku diem aja aku nggak bisa maju. Kalau udah ketemu Ferdi belum sih kamu? Kan kapan juga dapat sama Ferdi? Ketemu Ferdi belum. Apa yang mau diucapkan Kak? Pasca kemarin mediasi di EPA sana, Cibinong sana, Cikarang. Sempat kan katanya Bang Sule udah ke sana dan akhirnya ketemu kalian berdua gitu, main juga sama Azam. Gimana sih reaksi pada saat ketemu kemarin? Ya Masya Allah seneng banget ketemu akhirnya ayahnya setelah berapa ya, sebulan 2 bulan ya. Ya pokoknya setelah sebulan apa 2 bulan ya, aku lupa deh, 2 bulan ya. Ya setelah 2 bulan akhirnya bisa akhirnya bisa ketemu sama anaknya, bisa ketemu sama Azam, karena kan kalau kemarin cuma video call aja. Jadi Masya Allah bersyukur banget udah bisa ketemu sama Azam, dan begitu pun kalian lihat Azam seneng banget kan. Dijadwalkan nggak sih? Iya. Bagi waktunya gimana? Ya Mbak, Ada jadwal aja. ya sekolah kali kalau dijadwalin. Ya paling kalau misalkan papanya mau ketemu ya silakan. Ya, oke cukup ya teman-teman. Sejauh Ya. ini gimana sih Kak komunikasi sama Kang Sule, masih baik-baik aja? Semuanya baik-baik aja. Karena tadi ini kemarin kan lagi rame video bertemu Azam dan Iya, Kak Iki. Ferdi. Gimana sih melihat pertemuan antara Senang, terharu akhirnya Iki ketemu adiknya. Terus memang kan kalau Iki itu lebih deket banget sama Azam, jadi sebelum kejadian ini Iki tuh memang sering, Bunda video call mau lihat Azam, Bunda mau lihat Azam, Bunda Azam lagi ngapain, Bunda Azam udah bisa apa. Jadi kasih ketemu sama Iki terus ya udah deh. Kalau Putri sendiri, anak-anak Sule merasa kehilangan nggak sih? Pasti kehilangan dengan yang biasanya di rumah, dengan jalan-jalan di rumah gitu, dengan kebiasaan, situasi dan kondisi kebersamaan seorang bunda pada anak-anaknya Sule. Bunda sendiri gimana dengan kebiasaan itu yang akhirnya kepisah dengan situasi dan keadaan nggak satu rumah lagi? Pasti ada suatu kebiasaan yang hilang mungkin, yang dirasakan sama bunda. Yang dirasakan sama aku, ya kalau karena udah terbiasa sama lingkungan yang kemarin, jadi ya sekarang ya move on ke depan. Ya, oke teman-teman, terima kasih ya. Oke, thank you. Ya, dan kalau ada pertanyaan lagi, thank you banget. Karena mau syuting lagi, oke foto lagi Natali di tengah. Nah ini tahan Natali ya. Tengah. Proses kurang nih. Sini dulu deh, ke sini, ke kiri dulu ya. 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 Oke, ya. Oke, tengah, yuk tengah bawah. Oke, tengah. Tengah bawah. Ya. Sebelah sana. Ya, iya ntar dulu. Nah, sini sebelah sini yuk. Atas. Kamu belum juga loh. Mana kali? Akan Putri mau ketemu ya. Thank you ya, terima kasih ya. Ya. Katanya harus bisa. Tanggung jawab, aduh aku di lock nih. Iya, itu tanggung jawab dan kewajiban seorang ayah. Handphone turun dikit jadi kita handphone. Nah, dia kelihatan kurang banyak. Malah Tapi tapi kan ada masih jalan. Saya juga bingung kalau gitu. dia
Kasih jalan dulu. Mas, sorry. Please bukain lift. Please stand up. Ayo. Kasih jalan dulu.